Kalau kita dihambarkan seperti ini, malah substansinya tidak akan masuk. Substansi sekarang adalah biang keroknya itu siapa akar dari permasalahan? Adalah Jokowi. Satu, kenapa? Langsung substansinya. Pada saat Budi Ari menjadi Menkom ya, Menteri Komunikasi itu, ya data kita itu dibocor semua rakyat Indonesia. Itu salah satu sinyalir untuk bisa diambil oleh swasta-swasta termasuk Judol. Iya apa enggak? Dari situ aja ketahuan. Kemudian ya Judol berkembang pesat seperti ini ya itu saat masa siapa? Jokowi. Clear. Sehingga tidak ada control and balancing termasuk parlemen. Parlemen tidak bisa mengkontrol sedemikian rupa. Istilahnya apa? Mandul suaranya parlemen. Nah, di parlemen itu siapa? Ya partai-partai, dan itu terbukti 7.000 transaksi Judol di DPR dan DPRD. Clear kan? Sehingga apa? Mereka menikmati kerusakan kok. Nah, sekarang gimana? Apakah kita ya udah kita sekarang genderang perang? Kalau genderang perang di ini akar permasalahan di Jokowi. Jokowi punya anak-anak ini apa namanya anak kaki-kaki anak itu ya. Nyusup-nyusup di partai-partai. Itu yang harusnya Gerindra juga membersihkan diri di partainya, PDI juga membersihkan diri partainya, Golkar membersihkan diri partainya, semuanya membersihkan diri kalau memang sama-sama. Kalau enggak ya bullshit lah semua itu gitu loh. Udah itu aja dulu. Masalah Pak Prabowo berani apa enggak itu aja. Thank you. Oke, makasih Bang Are. Oke, kita ke Bang Ronin. Silakan Bang Ronin. Ya, makasih host. Sebenarnya tadi dari awal ketika saya bernarasi kuncinya udah saya kasih tahu sebenarnya bahwa politik itu adalah kepentingan. Artinya sebenarnya sirkelnya udah di situ. Mau si Arpan mau si apapun ya sepanjang kepentingannya belum masuk belum kena ya memang jadi oposisi. Jadi artinya seperti ini. Kita lihat ya peristiwa Judol ini kapan terjadinya? Itu kan di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Artinya Budi Ari masuknya pun kan di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Ketika saat itu mulai memang PDI dengan Jokowi itu sudah mulai retak. Bahkan termul dengan Banting itu sudah mulai kelihatan waktu itu arahnya sudah berbeda. Ketika PDIP waktu itu meminta supaya pendukung capresnya itu memang harus berafiliasi dengan partainya, bukan memakai bendera sendiri. Di situ sudah terjadi perpecahan itu supaya Arpan tahu, supaya Arpan mengerti. Yang saya maksud tadi ya, kepentingan. Maka tadi saya titik beratkan, kenapa Budi Ari ya dimasukkan dalam surat dakwaan dengan persetujuan Prabowo, titik. Tak ada kata-kata lain di situ. Nah, kita bandingkan dengan peristiwa lain. Ketika Bank Indonesia ya dilakukan OTT oleh KPK. KPK mengumumkan 2 tersangka. Besoknya dia nulir. Ingat itu, dia nulir peristiwa CSR. Ingat, buka lagi di jejak digitalnya. Di situ terlihat kepentingan. Begitu juga mengenai masalah Pertamina. Gak sampai ke Menteri BUMN, gak sampai Erick Thohir terlibat. Walaupun sebenarnya indikasinya udah rahasia umum. Yang saya maksud di sini, memang perang bintang itu sedang terjadi untuk menghadapi 2029. Itu nyata. Fakta politik memang seperti itu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Tidak bisa dikatakan bahwa apa yang ada terjadi sekarang ini adalah semacam peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Tidak, ini masing-masing punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Jadi kalau seandainya memang tadi Budi Ari ya melemparkan tudingan kepada Budi Gunawan dan PDIP, memang itu salah satu jalan keluar dia untuk menghadapi masalah ini. Karena jangan-jangan dia pun kan dia takut bahwa dia akan dikorbankan dalam persoalan ini. Makanya dia menarik Budi Gunawan, menarik PDIP supaya peristiwa ini semakin besar, melebar ke arah politik. Dia ingin menggeser masalah ini dari masalah hukum ke arah politik. Itu salah satu strateginya. Demikian host. Oke. Silakan ke Bang Wong. Lanjut Bang Wong. Wong Cilik. Wong Cilik. Bukan Wong yang mana ini? Ya, gini saya ya. Bentar. Jadi ya saya katakan lagi sama Termul, jangan bermimpi terlalu tinggi lah gitu. Ya kan mencoba seakan-akan bernarasi seakan-akan itu Pak Jokowi itu lebih besar daripada PDIP gitu kan. Jangan bermimpi dulu lah gitu. Kecuali Pak Jokowi itu membangun basis partai dengan kader yang lengkap gitu ya. Itu mungkin bisa saja. Pak Jokowi kan sekarang sendiri. Oke lah Pak Jokowi memang orang baik dan lain sebagainya. Tapi kan fakta berkata lain di situ. Kalaupun PDIP itu terlibat dari semua huru-hara ini kan,
perdebatan ini, semua mafia yang tertangkap dan lain sebagainya Pertamina. Di situ ada nama satu dari PDIP, Pak Ahok yang di situ jadi komisaris waktu itu. Kenapa Pak Ahok tidak ikut ditangkap? Maka Anda harus bisa jawab itu, gitu kan. Apakah dalam semuanya PDIP atau terbalik? Apa emang ada konstelasi atau konspirasi terbalik di situ kan? Apakah memang orang-orang Jokowi yang memang jadi mafia kan seperti itu? Fakta berbicara lain dari apa yang Anda narasikan. Jadi jangan bermimpi terlalu tinggi lah. Jadi fakta yang kita buktikan, jangan bernarasi-narasi seakan Pak Jokowi lebih baik dari PDIP. Ya kita buktikan saja ke depan gitu. Orang PDIP mana yang terkena kasus? Saya katakan seperti itu, saya tanya seperti itu, ya dan Anda harus bisa jawab itu. Kalau memang mengatakan Pak Jokowi memang lebih baik dari PDIP, silakan jelaskan, gitu. Silakan Pak Os. Ya. Oke, sebelum ke Bang Ipat, Assalamualaikum Itu Bang Wong. otaknya pelo memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Wong. Jadi kalau menurut saya Budi Ari itu orang yang paling beruntung. Beliau menjadi ketua Projo. Jadi kalau secara politik beliau kurang. Dan ucapannya beliau itu sedikit jujur kalau menurut saya ya. Ketika dia terjebak, ketika dia tersudut, dia akan bicara apa adanya. Jadi apa yang ia rasakan akan ia katakan. Itulah hebatnya Budi Ari. Maka nanti kita tunggu ini bakal rame nih. Apa yang dipernyatakan Budi Ari ini bakal seru. Karena dia itu tidak ada yang ditutup-tutupi kalau ngomong. Itulah. Satu contoh dulu dia bilang kalau kita nggak menang ini bahaya nih, kita masuk penjara semua. Itulah yang dikatakan Budi Ari. Jadi Budi Ari itu nanti ketika diperiksa atau apa, ini nanti bakal banyak yang tersangkut nanti. Tinggal nanti ketika pemeriksaan itu kalau misalnya transparan diketahui umum, orang nanti banyak yang melihat, banyak yang menonton. Itu saja mungkin pembuka dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Wong. Oke, kita ke Bang Ipat. Silakan Bang Ipat. Iya Bang. Jadi kalau kita lihat dari hulunya, partai politik yang pertama kali melirik Jokowi di wali kota Solo itu PKB. Iya Bang Willy, ya Bang Willy. Itu PKB. Walaupun ada kebuntuan komunikasi antar internal di PKB gitu loh. Dan akhirnya baru PDIP. Waktu itu konsultan politiknya itu ya jaringan lokal gitu, para pengusaha di bawah terafiliasinya si Jokowi gitu loh, yang dimana sering memframing bahwa mengangkat Jokowi bahwa dia itu adalah sosok figur tokoh yang sering belusukan segala macam bla 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 lah, itu loh. Itu jadi sebenarnya kalau ditanyakan siapa sih yang bertanggung jawab, semuanya gitu loh. Kalau ditanyakan yang bertanggung jawab gitu, semuanya, termasuk Pak Anies pun bertanggung jawab juga di situ di tim Alfa waktu di Pilpres 2000. Tapi semua kenapa? Semua tuh korban penipuan semua. Korban penipuan semua, termasuk PDIP. Gitu loh. Kalau di periode kedua ya, partai-partai politik yang mengusung Jokowi di Pilpres di periode kedua itu, PDIP itu yang keempat. Pertama kali partai politik yang mendeklarasikan Jokowi untuk maju di Pilpres periode keduanya itu P3, Nasdem, dan Golkar. Bukan PDIP. Baru PDIP mengikuti karena ada usulan-usulan tersebut. Gitu loh. Itu dia. Jadi kalau semuanya dikatakan ada yang mengatakan menyalahkan PDIP, wah, udah jelas tuh. Itu sama narasinya sama dengan narasi tenggelamkan PDIP. Sama tuh narasinya tuh. Arahnya sama. Orang-orang itu aja. Yang menyalahkan PDIP terkait siapa yang mengusung, siapa yang membawa Jokowi hingga menjadi presiden ke periode kedua sampai periode kedua gitu ya. Itu sama narasi itu yang menyebarkan narasi tenggelamkan PDIP. Sama tuh. Tapi Bang Ipat ini Budi Ari kan terdesak. Makanya Budi Ari menuding bahwa Budi Gunawan dan PDIP, berarti apa dari PDIP ada yang mencicipi aliran judul ini dong? Kalau si Budi Ari menuduh seperti itu. Tuduhannya ini kan tanpa dasar. Sementara
tuduhan jaksa penuntut itu di surat dakwaannya itu setelah dilakukan penyelidikan ada aliran dana ke situ. Bayangkan seorang Budi Ari memiliki harta hingga 100 miliar. Wajar apa ya? Coba lihat rekam jejaknya. Gitu loh.